Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Tahun 2021, Honda meluncurkan CR-V facelift di mana kita mendapatkan penyegaran baik dari segi tampilan, fitur maupun harga. Dan seperti yang kita tahu, peningkatan harganya itu cukup signifikan sampai harga baru mobil ini lebih mahal daripada rivalnya yang dulu terkesan mahal. Dan oleh karena itu, CR-V Turbo 2019 ini menjadi pilihan yang menarik karena selisih harganya dari baru dan tipe tertingginya itu lebih dari 245 juta. Oleh karena itu, ini adalah CR-V Turbo, pilihan alternatif yang kini jadi atraktif. Sebelum kita lanjut nge-review anak tengah dari keluarga CR-V generasi kelima ini, pastikan kalian like video ini dan jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe channel kami. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasi agar kami bisa semakin semangat untuk memberikan konten edukatif dan menarik lainnya yang hanya ada di Formula Motor TV. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita review. Seperti yang sudah gue bilang, ini adalah varian dari Honda CR-V generasi kelima. Di atas ini kita punya Honda CR-V Turbo Prestige dan di bawah ini kita punya Honda CR-V yang menggunakan mesin 2000 cc Naturally Aspirated atau NA atau non-turbo. Nah, tapi semenjak CR-V generasi kelima ini, orang-orang banyak yang lebih prefer untuk milih yang varian menggunakan mesin turbo. Mungkin karena memang performa mesinnya lebih mantap dan efisiensinya lebih bagus. Tapi kita akan bahas mesin itu nanti. Kita akan bahas apa yang ada dari depan di CR-V ini. Nah, dari depan Honda CR-V ini terlihat gagah, tapi memang itu tidak terlepas dari bentuk grillnya yang besar dan menyatu ke headlampnya yang seolah memberi tatapan tegas terhadap lawannya. Nah, gue juga suka Honda tidak melupakan jati diri CR-V sebagai sebuah SUV yang tangguh. Oleh karena itu dia menambahkan body molding atau body kit sini dengan berwarna hitam doff. Dan kalau kalian perhatikan, body kit dan aksen doff ini memang sudah menghiasi Honda CR-V dari generasi pertamanya. Itu keren. Dan di bawahnya lagi kita bisa melihat grill honeycomb yang bagus. Ini gue suka khas Honda. Dan Honda juga mempermanis tampilan CR-V ini tidak hanya warna hitam, tapi dia juga memberikan aksen chrome dan panel silver untuk mempermanis tampilannya yang dipadukan dengan warna kristal black pearl ini. Nah, tapi sayangnya yang gue kurang suka itu adalah grillnya yang atas ini dia belum menggunakan pola honeycomb yang menurut gue sebenarnya memperganteng mobil ini ya. Di facelift dia menggunakan honeycomb, tapi memang yang di sebelum facelift ini dia belum menggunakan honeycomb. Tapi kalau kalian yang suka sih itu plug and play, aksesorisnya banyak. Dan karena ini bukan varian Prestige, di sini kita mendapatkan penerangan yang proyektornya masih halogen dan lampu dimnya dan lampu fog lampnya juga masih halogen. Ya, walaupun agak ketinggalan, tapi sebenarnya nggak masalah karena itu masih praktikal sampai sekarang. Tapi tenang aja karena kita juga sudah mendapatkan lampu sein dan lampu daytime running light yang full LED dan tampilannya menurut gue cukup oke karena turut memperganteng mobil ini. Nah, di sisi lain Honda juga tidak lupa untuk dan tidak pelit ya untuk nambahin 2 titik sensor depan untuk mempercanggih mobil SUV flagship Honda yang satu ini. Dan kita lihat ke atasnya, ini adalah salah satu ciri khas mobil Honda ya, clean, rapi. Dia pandai menyembunyikan nozzle spray atau semprotan wiper yang biasanya ada nongol di sini, itu kan bikin gak rapi. Tapi kalau di mobil Honda itu rapi dan itu adalah salah satu yang gue suka detail kecil dari Honda. Kayaknya di depan ini udah habis, sekarang kita lihat sampingnya. Nah, dari samping sini kita bisa melihat ya, sebenarnya sih kalau menurut gue siluet Honda CR-V generasi kelima ini lebih mirip sama CR-V generasi ketiga dibandingkan keempatnya. CR-V yang itu kalau kelihatan. Nah, tapi apa itu gua aja atau menurut kalian juga begitu? Coba komen di bawah ya. Nah, jika kita udah masuk membahas dimensinya, kita kasih aja tabel perbandingannya di sini dengan CR-V generasi keempat. Jadi kalian bisa mengira-ngira seberapa ukuran Honda CR-V generasi kelima ini. Dan seperti yang kita bisa lihat dari tabel di atas, CR-V generasi kelima ini bertumbuh dari setiap aspek. Jadi nggak heran pertumbuhan itu akan memberikan dampak nggak hanya dari tampang luar, tapi juga nanti di dalam yang akan kita bahas nanti ketika kita masuk ke dalam. Nah, dari samping sini Honda kelihatan nggak macam-macam ya.
Dia cuman melanjutkan body molding dari depan di samping sini supaya memperkuat kesan tangguhnya dari SUV ini. Tapi Honda juga tidak lupa untuk memberikan sentuhan elegan pada mobil ini seperti chrome panel di sini dan di sekeliling jendela. Nah, itu memang tujuannya Honda itu, meskipun dia tahu ya dulu Honda CR-V itu adalah SUV yang terkesannya petualang banget. Tapi mereka juga tahu sekarang Honda CR-V ini udah berubah fungsi sedikit menjadi sebuah SUV perkotaan yang bisa melambangkan status sosial pengendaranya. Oleh sebab itu, sentuhan elegan seperti ini memang diperlukan. Nah, sebenarnya dari samping sini udah nggak ada lagi yang kita bisa bahas, kecuali yang mau gue sebutin adalah salah satu fitur mobil Honda yang gue suka, yaitu Smart Keyless Entry. Jadi Smart Keyless Entry itu mempermudah kita masuk ke mobil Honda, dan mempermudah itu karena kita nggak harus mencet apa-apa, termasuk memang harus nggak mencet apa-apa ya. Jadi misalnya kita kunci nih, kunci di sini, kita kunci mobilnya, dia udah kunci. Nah sekarang kita kalau mau masuk, kita nggak perlu pegang ini, kita cukup masukin tangan kita, dan dia bisa kebuka, dan bisa kebuka pintunya. Nggak perlu ribet-ribet mencet tombol apa-apa lagi, dan itu sangat membuat kita praktis ya masuk ke dalam mobil ini ya. Turun dikit ke bannya, ban CR-V 2019 ini menggunakan ban Dunlop Sport Max sekeliling, dan profilnya itu 235/60 ring 18. Dan dari pilihan bannya juga Honda nggak ngasal milih ya. Dunlop Sport Max ini dari fisiknya adalah jenis ban highway terrain atau HT, dimana ban tersebut emang cocok buat SUV perkotaan yang banyak melewati lintasan jalur tol atau jalanan aspal, karena dapat meredam bunyi yang masuk ke dalam kabin dan menunjang kenyamanan juga. Jadi dari pilihannya bannya aja, Honda yang duduk di dalam Honda CR-V ini nyaman gitu. Dan oh iya, ban mobil ini juga tahun 2021, jadi nggak heran ini masih tebal banget, dan kalian pakai kemana aja mobil ini pasti siap jalan. Nah, lanjut ke velgnya. Model velg ini beda ya dengan varian yang Prestige. Walaupun berbeda, tapi memang nggak ada perbedaan ukuran. Jadi menurut gue ini masalah selera aja, karena terus terang gue ini nggak ada masalah. Dan karena nggak ada perbedaan ukuran, jadi nggak ada perbedaan dari segi performa. So, no problem for me. Nah, sekarang kita udah nyampe di ini karena ada beberapa hal spesial di sini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, inspirasi desain dari lampu CR-V generasi kelima ini masih ada hubungannya atau diambil inspirasi dari CR-V generasi pertama, yang mana bentuk lampunya itu tegak berdiri pada pilar D-nya. Dan menurut gue itu keren karena Honda mempertahankan yang menjadi ciri khas mobil ini. Nah, lanjut hal keduanya adalah mungkin ini agak nggak diperhatiin sama orang-orang karena dia lokasinya di bawah. Untuk CR-V mesin turbo, kita sudah kan 2 knalpot. Orang yang ikut mengapresiasi dan ikut mengikuti perkembangan otomotif zaman sekarang, itu keren. Mobil yang punya 2 knalpot itu memang kelihatan lebih sporty. Jadi menurut gue itu lebih keren aja. Kegantengan mobil kalian tuh meningkat kalau 2 knalpot. Nah, kalian juga tahu Honda CR-V yang 2000 cc di tipe di bawah ini, itu dia nggak mendapatkan 2 knalpot karena mesinnya kan masih NA. Nah, tapi tentu saja Honda nggak membedakan mobil itu nggak cuma dari jumlah knalpotnya, tapi Honda memberikan emblem VTEC Turbo. Nah, ini kebanggaan Honda ya, karena memang selain ini adalah CR-V generasi pertama yang menggunakan teknologi turbo di mesinnya, ini juga menjadi SUV Jepang pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi turbo. Jadi nggak heran Honda taruh VTEC Turbo di sini karena memang itu sebuah kebanggaan. Dan karena kita udah ngomongin soal turbo, kayaknya kita udah harus ngomongin mesin. Tapi tunggu dulu, sebelum kita ngomongin mesin, gue penasaran. Menurut kalian, apakah rival-rival dari CR-V ini kedepannya akan juga menggunakan teknologi yang sama pada mesin mereka? Karena kayak Mazda CX-5 itu belum menggunakan turbo ya, dia masih menggunakan mesin yang NA. Nah, apakah menurut kalian ini sebuah keunggulan, ataukah yang lain akan tetap pada pendirian masing-masing? Coba komen di bawah ya. Sekarang kita lihat dapur pacunya. Tunggu, sorry, hampir lupa. Karena ini sebuah mobil keluarga ya, kayak haram kalau kita nggak bahas space bagasinya. Sekarang kita lihat space bagasinya dulu. Kalau jok baris ketiga dilipat begini, gua rasa sih ini muat 2 koper besar dan 2 koper medium. Tapi kalau misalnya joknya diangkat dua-duanya, ya kira-kira mungkin muat tas ransel aja ya di sini ya. Memang space-nya nggak banyak kalau joknya udah ditegakin seperti ini. Tapi setidaknya untuk CR-V varian turbo ini kita sudah mendapatkan jok baris ketiga. Jadi just in case kalian mau bawa lebih banyak orang, kalian bisa nampung orang di sini. Tapi kalau memang kalian nggak mau nampung orang, ya
Space-nya sudah cukup besar dan rata juga kok karena ada separatornya. Dapur pacu yang digunakan pada CR-V varian tengah ini tidak ada perbedaan dengan CR-V varian tertinggi. Performa mesin CR-V generasi kelima ini dinilai sangat memuaskan konsumen, mengingat CR-V generasi sebelumnya Honda dapat banyak keluhan soal konsumsi bahan bakar. Mobil ini dibekali mesin 1500 liter VTEC Turbo DOHC 4 silinder segaris 16 katup. Honda mengklaim mesin ini mampu mengeluarkan tenaga maksimal hingga 190 PS pada putaran 5600 rpm dan torsi maksimal hingga 240 Nm pada putaran 4000 rpm. Berbicara soal efisiensi bahan bakarnya, di atas kertas mobil ini bisa mencatatkan angka hingga 14 km per liter untuk rute dalam kota. Angka tersebut bisa dibilang angka yang baik ya untuk SUV seukuran CR-V ini. Nah, angka tersebut juga sebenarnya sudah pernah kami uji ketika mobil ini kami hadapkan dengan Mazda CX-5. Dan videonya itu ada di sini. Jika kalian yang belum tonton, silahkan tonton video itu. Nah, kayaknya di luar kita udah habis bahas. Sekarang kita masuk ke dalam interior CR-V Turbo ini. Dan ketika kalian masuk ke dalam sini, kalian pasti berasa kalau mobil ini mewah. Karena memang mobil ini dibangun dari material atau build quality itu yang bagus punya. Mulai dari joknya ini full kulit, setir kulit, samping sini armrest kulit, panel sini soft touch juga kulit. Atas ini gue nggak tahu sih ya, ini bukan kulit karena ini kayak plastik, tapi bunyinya beda sih, beda. Kalau ini plastik keras, kalau ini kayak atau mungkin plastik yang lebih padat gitu ya. Jadi ya biar lebih berasa lah intinya kalau material interior Honda CR-V ini tuh premium. Tapi nggak melulu soal perkulitan, Honda CR-V ini juga dipermanis dengan adanya panel wood. Aksen panel wood yang bisa kita temukan di dashboard dan di pintu sini. Tapi panel woodnya memang memberikan kesan yang mahal ya. Tapi juga panel woodnya itu nggak banyak dan nggak lebay. Jadi tetap ya dilihat di mata manis gitu loh. Jadi di dalam sini mahal dan elegan kesannya itu. Nah, kalau tadi kita di luar udah bahas tentang bagian-bagian CR-V Turbo yang memang dipertahankan dari generasi-generasi sebelumnya. Nah, di dalam ini juga ada. Itu adalah contohnya soal kompartemen, kepraktisan kompartemen. Dari dulu Honda CR-V itu terkenal karena mereka selalu menyediakan mobil yang kompartemen itu banyak. Jadi praktis buat kita taruh barang. Demikian di mobil CR-V generasi kelima ini. Pertama, di masing-masing pintu ada tempat penyimpanan yang cukup besar menurut gua. Dan di tengah sini ada tempat menyimpan depan sini, 2 cup holder di tengah, 1 console box yang kapasitasnya itu besar, dan ada separatornya juga. Jadi buat kita naruh barang ini emang bisa praktis banget. Dan yang terakhir tentunya ada laci di sini, yang dimana dan BTW ini udah soft opening, keren. Nah, ini juga tempat menyimpan kitab-kitab mobil ini ya. Yang tentunya mobil ini juga sangat rawat karena mobil ini service record, terakhir servisnya di sini baru Maret kemarin, yang mana ini baru bulan awal Juni. Jadi tenang aja, kalau mobil di Formula Motor itu semua pengecekan kami cek secara detail karena quality is our priority. Oke? Jadi buat kalian yang hunting mobil di sini, kalian nggak perlu worry karena semua mobil sudah melewati triple check. Lanjut ngomongin fiturnya, kalau menurut gua Honda CR-V Turbo varian tengah ini cocok buat kalian yang nggak mentingin sunroof. Karena jika kita berbicara soal fitur kenyamanan dan kalian duduk di sini, kalian itu cuma kehilangan tombol sunroof yang ada di atas ini dan tombol power back door. Kalian masih dapat electric seat with lumbar support di sini yang enak. Terus kalian masih dapat tombol audio steering switch, masih dapat cruise control plus pedal shift di belakangnya, dan masih dapat electric rear mirror juga, engine start stop, AC juga sudah dual zone, dan kita juga dapat head unit yang sama seperti di tipe Prestige. Tidak ketinggalan juga teknologi Nano E-nya yang bisa menstelirkan udara kabin. Jadi menurut gue ini lebih kayak HR-V E dan HR-V Prestige kan. Itu dua-duanya tipe yang laku. Cuman memang bedanya orang yang nyari sunroof pasti ke HR-V Prestige, sedangkan orang yang nggak butuh sunroof larinya ke HR-V E. Jadi menurut gue sebenarnya CR-V ini seperti itu juga ya, karena perbedaan harganya itu cukup signifikan. Dan jika kita ngomongin fitur kenyamanan yang tadi, apakah fitur yang semua gue dapetin di sini itu cukup untuk dijadikan memanjakan kita selama perjalanan sehari-hari? Ya menurut gue itu udah cukup banget sih ya. Dan tentunya ketika kita membahas fitur CR-V Turbo itu nggak berhenti di situ, karena kita belum membahas fitur keselamatannya. Dan jika ada yang nanya seberapa aman sih CR-V Turbo ini, dan gue akan pede menjawab mobil ini kualitas keamanannya bintang 5.
Dan gue juga ngomong bukan yang asal ya, karena memang mobil ini ketika diuji di Thailand untuk Asian NCAP, dia mendapatkan rating bintang 5 yang mana itu merupakan pencapaian tertinggi. Dan selain itu, Honda CR-V ini juga memenangkan 2 penghargaan sekaligus yang diadakan oleh Asian NCAP Grand Prix Award di tahun 2018. Penghargaan yang pertama itu dia dapatkan untuk Best Performance Safety for Child Occupant, dan dia juga memenangkan konsisten 5 star. Konsisten 5 star itu jadi dia back to back. Di CR-V generasi keempat dia dapat 5 star, dan CR-V generasi kelima dia mendapatkan 5 star. Pas gue tahu itu gue kayak langsung kayak, wow, Honda itu kalau bikin mobil dia nggak pernah main-main, apalagi soal keselamatannya. Jadi apakah mobil ini aman? Mobil ini memang aman, tapi tentunya kalian juga pengen tahu dong, apa sih yang membuat mobil ini mendapatkan rating sebagus itu di Asian NCAP? Kita bahas sekarang. Honda CR-V Turbo 2019 dilengkapi fitur keselamatan aktif seperti Vehicle Stability Assist with Traction Control, Anti-Lock Braking System, Electronic Brake Distribution, dan Brake Assist. Di sisi lain, sebagai pendukung fitur keselamatan pasif, mobil ini dilengkapi dengan dual SRS airbag. Selain itu, sasis mobil ini juga sudah dirancang mengikuti G-Con plus ACE dan Side Impact Beam yang dapat meredam benturan dengan lebih baik. Tidak lupa juga Honda memberikan mobil ini sensor parkir dan multi-angle parking kamera untuk mempermudah pemiliknya nanti saat sedang memarkirkan mobilnya. Sekarang kita review mobil ini dari sudut pandang penumpang baris kedua. Dan selayaknya baris kedua dari mobil pada umumnya, memang nggak seasik duduk di depan, tapi setidaknya kita masih bisa apresiasi lah effort Honda. Di sini dia masih memberikan speaker dan ada tweeternya juga, jadi penumpang di belakang masih mendengarkan audio dengan kualitas terbaik dari mobil ini. Dan kita juga masih merasakan material premium seperti joknya masih full kulit, dan di sini masih panel soft touch. Selain itu juga di tengah sini, kalau kalian duduknya cuma berdua, ada armrest dengan cup holder, ya standar lah ya. Nah, yang keren dari mobil ini adalah di belakang sini kalian nggak perlu takut kepanasan karena ada 2 AC dan ada 4 AC di atas sini. Jadi ada total ada 6 lubang AC untuk 5 penumpang di belakang. Kalau duduk di belakang sini kalian nggak usah takut kepanasan, kalian harus takut kedinginan karena ini AC dingin banget. Kalau kalian kurang beruntung dan terpaksa duduk di baris ketiga CR-V Turbo ini, ya kalian terima nasib aja. Karena menurut gue untuk orang dewasa ini kurang nyaman. Ini posisi baris kedua ketika udah paling rebah ya. Ini udah nggak bisa direbahin lagi, paling rebah, dan lutut gue mentok, ruang kaki terbatas dan tidak tersangga dengan baik karena joknya sangat datar ke bawah. Headroom sempit. Memang agak sempit di belakang sini, mungkin lebih cocok buat anak-anak. Tapi setidaknya kita mendapatkan jok yang masih full kulit, ada bottle holder di sini dan ada tempat penyimpanan di sini. Dan satunya lagi, enaknya lagi, kalian masih bisa atur posisi rebah jok, jadi agak rebah dikit doang sih. Senderannya lumayan, tapi tetap kalian berasa duduk kayak jongkok. Sekarang mending kita keluar aja buat closing. Absennya sejumlah fitur pada CR-V varian tengah ini menurut kami tidak terlalu berpengaruh terhadap kenyamanan secara menyeluruh, karena mobil ini masih ditunjang dengan fitur-fitur pendukung yang membuat mobil ini lebih dari cukup untuk sebuah mobil harian karena fiturnya dan performa serta keiritan mesinnya. Selain itu, fitur keselamatan juga dijunjung tinggi oleh Honda sehingga membuat kita merasa aman ketika sedang ada di jalanan dengan mobil ini. Mengingat mobil ini memiliki perbedaan harga yang cukup jauh dibandingkan tipe tertingginya, kami rasa CR-V Turbo ini adalah definisi sebenarnya dari pilihan alternatif yang kini jadi atraktif. Dan karena kita sudah ngomongin harga, buat kalian yang tertarik oleh Honda CR-V Turbo 2019 ini, pada hari kami syuting, mobil yang masih sangat terawat ini masih tersedia dengan harga 405 juta untuk OTR kreditnya dan 438 juta untuk OTR cashnya. Untuk kalian yang tertarik ambil paket kreditnya, kalian cukup membayar DP sebesar 106 juta dengan cicilan 10,1 jutaan untuk 4 tahun. Nah, buat kalian yang tertarik untuk mengenal SUV flagship Honda ini lebih lanjut, kalian bisa hubungi kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor atau juga bisa ke Instagram sales kami di sini. Dan buat Formula Friends yang mau mencari-cari mobil second berkualitas lainnya, kalian juga bisa kunjungi website kami karena stok kami banyak update di sana di www.mobstripclass.com atau juga bisa follow TikTok kami di @formula_motor. Oke friends, gue rasa segitu dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami berikan di
channel YouTube kami yaitu Formula Motor TV. So pastikan kalian like video ini bila kalian menyukainya. Dukung kami dengan cara subscribe channel kami dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.